padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Senin 7 Juli 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan segala kelemahan dan harapan kami. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah setiap kata yang kami dengar hari ini menguatkan iman kami, menghibur hati kami, dan meneguhkan langkah kami. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke
ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Di tengah kerumunan orang yang sibuk dan bising, ada dua tokoh yang tampil diam-diam, namun dengan iman yang besar. Seorang pemimpin yang anaknya baru saja meninggal, dan seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. 12 tahun, bukan waktu yang singkat untuk menanggung derita. Bukan waktu yang singkat untuk bertahan dengan pengharapan yang samar. Namun ia percaya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dunia kita saat ini sedang berdarah juga. Bukan hanya karena perang dan bencana, tetapi karena kehilangan harapan. Lihatlah di berita-berita dunia, gereja-gereja yang dibakar di Sudan, umat yang ditangkap karena memegang rosario di Eritrea, keluarga-keluarga Katolik yang diusir karena mempertahankan iman mereka seperti yang terjadi di India, dan tentu saja di tanah air juga hal serupa terjadi. Seperti perempuan itu, banyak dari mereka berdarah secara batin. Seperti anak kepala rumah ibadat itu, banyak yang mati sebelum sempat merasakan damai. Namun Yesus datang, ia tidak terganggu oleh status, dosa, atau kerumunan yang mendorongnya. Ia melihat iman, bukan siapa kita. Ia mendengar bisikan hati, bukan teriakan massa. Tenanglah hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini sebuah kalimat sederhana, namun menjadi nyanyian penyembuhan bagi jiwa-jiwa yang merintih. Kadang, hidup tidak memberi ruang untuk berteriak. Yang tersisa hanya bisikan lirih dalam malam, doa-doa yang tak terdengar oleh dunia, namun terdengar jelas oleh Tuhan. Kadang kita seperti perempuan itu, tidak lagi punya nama, hanya dikenal dari lukanya. Atau seperti pemimpin itu, tidak peduli lagi gengsi, karena cinta sudah mengalahkan segalanya. Tuhan Yesus tidak butuh suara lantang untuk bergerak, untuk berteriak. Ia mendengar hati yang patah, melihat iman yang menyentuh jubahnya, dan berkata, bangunlah. Hari ini banyak umat Katolik harus menyembunyikan iman mereka, bukan hanya di negara yang menganiaya agama, tapi bahkan di keluarga sendiri, di tempat kerja, di ruang publik, di media sosial, di mana menyebut nama Yesus bisa mengundang cemoohan atau penolakan. Ada juga yang bertanya, masih adakah gunanya berdoa kalau dunia semakin gelap? Masihkah Yesus mendengar kita di antara jerit kesenjangan, kemiskinan, dan perang? Jawaban ada dalam perikop hari ini. Yesus tetap hadir, tidak terburu-buru, tidak buta terhadap luka manusia. Ia datang untuk menyembuhkan, untuk menyentuh, memulihkan, dan membangkitkan. Maka, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, jika kita sedang dalam pergumulan yang tidak diketahui siapapun, jika luka hidup kita terlalu dalam untuk dibagikan, jamah jubahnya dalam doa. Percayalah, iman yang sekecil sentuhan pun cukup bagi Yesus untuk bertindak besar. Percayalah anakku, imanku telah menyelamatkan engkau. Biarkan kata-kata itu menjadi milikmu hari ini. Biarkan luka-lukamu menjadi jalan masuk bagi kasih Yesus. Biarkan hatimu yang mati dibangkitkan oleh sapaannya, bangunlah. Bagi saudara-saudariku yang sedang sakit, yang sedang berbaring lemah,
yang saat ini sedang mengikuti renungan ini dari tempat tidur atau dari rumah sakit atau di kursi roda, di rumah-rumah sederhana dengan tubuh yang lelah dan jiwa yang letih. Yesus melihat engkau. Ia tidak melewatimu. Ia tidak menunggu engkau berdiri, karena Dialah yang datang menghampirimu saat ini. Mungkin tanganmu tidak lagi kuat mengangkat rosario atau mengangkat tangan untuk tanda salib. Mungkin suaramu tidak lantang lagi memanjatkan doa-doa. Namun percayalah, Yesus tidak mencari kekuatan tubuhmu. Ia mencari keberanian hatimu, keberanian untuk tetap percaya bahwa penderitaanmu tidak sia-sia, bahwa sakitmu bisa menjadi jembatan rahmat, bahwa air mata yang kau tahan sedang dikumpulkannya dalam kendi kasih yang besar. Asal kujamah saja jubahnya, bahkan jika kamu tidak bisa menjamah, cukup berniat dalam hati, cukup bisikan dalam keheningan, dan Tuhan akan datang padamu. Hari ini, biarkan Yesus menyentuhmu dengan kasih-Nya, dengan kelembutan yang tidak ditemukan di dunia ini. Mungkin kesembuhan belum tiba hari ini, tetapi damai itu datang sekarang, saat ini. Rasakan bahwa damai Yesus sedang tinggal bersamamu, dan itu adalah awal dari mujizat sejati yang Yesus berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita satukan hati kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk kesembuhan orang-orang sakit. Tuhan Yesus, Engkau menyentuh orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Engkau berbicara dan mereka bangkit dalam iman. Hari ini kami mohon, jamalah saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit, baik di rumah sakit, atau di tengah kesendirian mereka. Berilah kekuatan dalam tubuh mereka, damai dalam jiwa, dan harapan yang tak pernah padam. Teguhkanlah mereka bahwa mereka tidak pernah sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk perdamaian dunia. Tuhan Sang Raja Damai, dunia kami penuh luka dan peperangan, penuh kebencian dan kekerasan. Kami mohon ubahlah hati para pemimpin bangsa-bangsa. Padamkan api permusuhan, tanamkan cinta dalam hati manusia. Ajarlah kami untuk menjadi pembawa damai, meski hanya dengan satu senyum, satu kata, dan satu doa untuk perdamaian dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang miskin dan terlantar, Tuhan yang Maha Penyayang, lihatlah saudara-saudari kami yang hidup dalam kekurangan, yang lapar tidak hanya makanan, tetapi juga lapar akan kasih dan perhatian. Gerakan hati kami untuk berbagi, dan kirimkan orang-orang baik untuk menyentuh hidup mereka. Biarlah mereka tahu bahwa Engkau tidak pernah melupakan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang menantikan buah hati, Tuhan sumber kehidupan, Engkau tahu kerinduan hati para pasangan yang menantikan anugerah buah hati. Teguhkanlah iman mereka dalam penantian ini. Penuhi rumah mereka dengan cinta dan kesetiaan, dan bila berkenan, anugerahkanlah kehidupan baru yang mereka rindukan. Biarlah mereka percaya bahwa waktumu selalu indah dan penuh kasih pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk